Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika episode lalu kita membahas mengenai peran Nyi Ageng Serang dalam peperangan dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi dari tahun 1825 sampai 1830. Kini saatnya kita membahas masalah Perang Diponegoro itu sendiri. Apa penyebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana siasat Belanda dalam mengalahkan Pangeran Diponegoro. Seperti teman-teman ketahui, kehadiran Belanda di tanah Jawa ini mampu menggerus kebesaran kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Konflik internal di kerajaan ditambah campur tangan Belanda dan dengan politik adu dombanya menyebabkan kerajaan Mataram Islam dipecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Pembagian ini berdasarkan pada Perjanjian Giyanti yang diteken pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Mulai saat itu, di Kasultanan Ngayogyakarta juga di Kasunanan Surakarta muncul berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Carut marut kerajaan Yogyakarta ini yang membuat Pangeran Diponegoro angkat senjata berperang melawan Belanda. Perang Diponegoro ini berbeda dari perang sebelumnya karena tidak dipimpin langsung oleh anak dari permaisuri. Diponegoro ini adalah anak Sultan Hamengkubuwono III dengan selir yang bernama Raden Ayu Mangkorowati. Perang Diponegoro ini sangat menguras energi Belanda. Ribuan tentara Belanda tewas. Keuangan Belanda morat-marit, bahkan nyaris bangkrut dalam menghadapi Perang Diponegoro yang hampir terjadi di seluruh Jawa, dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bagaimana siasat Belanda dalam mengalahkan Pangeran Diponegoro? Dan apa yang menyebabkan Pangeran Diponegoro sampai benar-benar harus mengangkat senjata? Permasalahan apa yang menjadi pemicunya? Dekadensi moral macam apa yang membuat Pangeran Diponegoro sebagai seorang Jawa yang menganut Islam taat benar-benar murka dan muak terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan? Simak tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Perang Jawa ini. Namun seperti biasa, sebelum saya membahas lebih dalam mengenai Perang Jawa, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa, saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dari selir bernama Raden Ayu Mangkorowati. Ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Alasannya, ia tidak layak menduduki jabatan tersebut karena posisi ibunya bukan sebagai permaisuri.
Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Diponegoro lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan. Ia juga hidup membaur dengan rakyat, lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Ia mulai tertarik pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang saat dilantik pada tahun 1822 baru berusia 3 tahun. Karena berusia 3 tahun, pemerintah keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danurejo IV dan Presiden Belanda Hendrik Semissard. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwakilan seperti itu, sehingga ia melakukan protes. Strategi yang diterapkan Belanda mampu membius pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, sehingga timbul kemerosotan moral di dalam keraton. Hal ini sangat disesalkan oleh Pangeran Diponegoro. Pejabat Belanda bertingkah laku seenaknya sendiri, terjadi affair dengan keputren. Kekuasaan Belanda di keraton semakin kuat. Hal ini menjadi ancaman besar bagi keraton dan juga kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya. Sebenarnya, kedatangan Belanda diterima oleh penguasa-penguasa Jawa karena keberadaan Belanda dapat memperkuat kekuasaan mereka. Hal ini terjadi karena Belanda menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa Jawa. Akan tetapi, semakin lama dan semakin erat hubungan di antara keduanya, Belanda semakin bertindak semena-mena, semakin kurang ajar. Belanda mulai berani masuk dan mencampuri urusan dalam keraton, sehingga timbul perpecahan di dalam keraton. Namun, di sisi lain, kehadiran Belanda juga mendukung kedudukan raja yang menjadi lebih mutlak di samping mengundang perpecahan. Pangeran Diponegoro pun geram. Cengkraman Belanda membuat penderitaan bagi masyarakat di Jawa. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Eropa membuat rakyat semakin terbebani. Taktik licik yang dilakukan Belanda dengan mempengaruhi beberapa punggawa keraton berhasil memperkeruh keadaan. Perpecahan di antara keluarga keraton semakin nampak jelas. Masuknya pengaruh barat ini membuat rakyat semakin tertindas dan kehormatan tradisi Jawa semakin hilang. Hal ini membuat pendirian Pangeran Diponegoro semakin kuat, mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, yaitu merebut kembali Pulau Jawa dan mengembalikan tatanan Jawa yang hampir hilang di telan zaman. Semakin lama, pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan Jawa dan Islam semakin merajalela. Yang ada justru tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh orang asing. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV yang berlangsung dari tahun 1814 sampai 1822, pengaruh budaya barat di Jawa makin menjadi-jadi. Tanah kerajaan disewakan kepada asing, pungutan pajak serta biaya lain makin besar. Sultan Hamengkubuwono IV termasuk dalam kelompok kerajaan yang sekuler. Ia mempunyai watak yang kurang terpuji, suka hidup mewah dan meniru gaya hidup orang Belanda. Sikap ini tidak disukai oleh bangsawan kelompok kasepuhan. Pangeran Diponegoro seringkali mengingatkan adiknya supaya kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan tatanan dan norma Jawa serta agama. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga mengingatkan
supaya tidak mengambil keputusan dengan semena-mena sehingga tidak merugikan orang banyak. Akan tetapi nasihat itu tidak digubris. Sultan Hamengkubuwono IV meninggal pada usia 18 tahun ketika sedang makan, yang kemungkinan besar diracun. Kemudian secara diam-diam kelompok Danurejo Wironegoro menuduh Pangeran Diponegoro sebagai dalang pembunuhan sang sultan. Bagi pemerintah, persoalan wafatnya sultan tidak menjadi permasalahan penting. Permasalahan yang penting adalah mencari penggantinya. Kemudian Sultan Hamengkubuwono IV digantikan oleh putra mahkota yang masih anak-anak, baru berusia 3 tahun, yaitu Pangeran Menol. Karena sultan yang masih anak-anak, maka perwalian atas sultan dipercayakan kepada Ratu Ibu dan Ibu Sultan sendiri, yaitu Ratu Kencana, bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro dan Paman Diponegoro, yaitu Pangeran Mangkubumi. Namun, para wali ini hanya mempunyai wewenang melakukan pengawasan atas masalah-masalah keuangan di dalam keraton saja, sementara pelaksanaan pemerintahan sultan tetap berada di tangan Patih yang terus memerintah di bawah pengawasan Residen Belanda Hendrik Smitsjart. Dengan pemimpin keraton yang semakin ruwet, membuat keadaan semakin tidak karuan. Menurut MC Rikloff, dalam buku The Seen and Unseen World in Java, disebutkan bahwa pada Februari tahun 1823, pejabat residen dari pemerintah kolonial yang bernama Baron de Salis digantikan oleh Residen Hendrik Smitsjart. Pada masa ini, wibawa keraton semakin hilang karena pejabat Belanda bebas berbuat sesukanya dan kurang ajar terhadap kerabat kesultanan. Mereka sama sekali tidak menghormati adat istiadat Jawa. Pangeran Diponegoro semakin merasa prihatin dengan tingkah laku pejabat Belanda yang semakin mudah masuk keraton dan mengadakan hubungan gelap dengan beberapa putri keraton. Hal itu dapat terjadi karena komandan pasukan pengawal keraton, Mayor Wironegoro, yang merupakan kerabat dari Patih Danurejo IV, tidak melarang mereka. Sejumlah persoalan tadi menjadi penyebab meletusnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Dibutuhkan seni perang yang jitu karena kondisi sosial yang tidak mendukung. Kedekatan dengan rakyat Yogyakarta menjadi referensi dalam mengatur strategi melawan Belanda. Pemicu perang adalah konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Smitsjart. Belanda menutup jalan ke Tegalrejo, tempat kediaman Pangeran Diponegoro. Kemudian, para pengikut Pangeran Diponegoro mencabut pancang-pancang yang digunakan untuk menutup jalan tersebut. Insiden pancang dan penutupan jalan menjadi konflik terbuka antara Smitsjart Danurejo melawan Pangeran Diponegoro yang melibatkan kekuatan bersenjata. Pangeran Diponegoro mendapat simpati dari masyarakat. Mereka berkumpul di Tegalrejo untuk melawan kolonial Belanda dan orang Cina dalam Perang Sapil. Mengetahui hal ini, Residen Smitsjart menuduh Pangeran Diponegoro mencari dukungan rakyat. Pangeran Diponegoro menolak tuduhan tersebut. Menurutnya, rakyat berkumpul atas kemauannya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Belanda tak peduli. Dalam Tegalrejo dihancurkan dan dibakar. Namun, Pangeran Diponegoro sudah berhasil melarikan diri melalui tembok yang dia jebolnya, lalu pergi ke Goa Selarong. Tempat ini sudah dipersiapkan sebagai tempat persembunyian. Pada akhir Juli tahun 1825, di Selarong telah berkumpul beberapa orang bangsawan Yogyakarta. Kemudian, mereka bersama-sama menyusun strategi dan langkah-langkah taktis untuk memastikan sasaran yang akan diserang.
Struktur pimpinan perlawanan Diponegoro meliputi Pramudeng Prang, Pangeran Diponegoro sendiri, Panglima Tentara Alibasah Sentrot Prawirodirjo, Komandan untuk kewilayahan perang Pajang, Yogyakarta, dan Bagelen berturut-turut dipegang oleh Alibasah Kasan Besari, Alibasah Sumonegoro, dan Pangeran Diponegoro. Kondisi masyarakat pada awal Perang Jawa tidak stabil. Tanam paksa semakin memberatkan rakyat, ditambah dengan beban pajak tanah yang harus dibayarkan. Sementara para pejabat pribumi hanya memperkaya diri sendiri dan menghamburkan kekayaan mereka dengan pergi ke tempat pelacuran dan menghisap candu, tanpa memikirkan penderitaan yang dialami rakyatnya. Kondisi seperti ini menimbulkan kesenjangan sosial antara rakyat dengan para pemimpin. Pada awal perang, yaitu tahun 1825 hingga 1827, Belanda mengalami kesulitan, mulai dari jumlah pasukan yang hanya 3 resimen, yaitu 1 resimen infanteri, 1 resimen hussar, dan 1 resimen artileri, ditambah Legion Mangkunegoro yang jumlahnya sekitar 1.800 orang. Pasukannya tersebut juga tidak mengenal medan dengan baik. Tidak ada peta yang lengkap dan hampir semua peta yang tersedia berada dalam kondisi buruk dan cacat. Padahal sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta berbukit-bukit. Pasukan yang sebagian besar tidak mengenal medan menjadi faktor penghambat mobilitas. Kondisi cuaca juga tidak menguntungkan karena musim kemarau dan musim hujan berganti tidak menentu. Selain itu, karakter pejuang terkenal pemberani dan fanatik. Mereka sangat membenci orang Eropa dan Cina. Serangan dadakan Pangeran Diponegoro ke Keraton Yogyakarta membuat panik Belanda. Walau bisa mempertahankan keraton, tetapi gudang logistik dijarah. Pangeran Diponegoro berhasil menduduki Yogyakarta selama seminggu. Residen Semishot segera melapor ke Jenderal Hendrik Marcus Baron de Kock karena kekuatan yang tidak seimbang. De Kock segera mengambil alih kepemimpinan di Yogyakarta. Jenderal de Kock mengumpulkan semua pasukannya yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk berkumpul di Jawa. Selanjutnya, Jenderal de Kock merencanakan operasi besar-besaran untuk merebut kembali Yogyakarta dan menghancurkan markas besar Pangeran Diponegoro di Selarong. De Kock mengirimkan surat kepada Pangeran Diponegoro di Selarong dan kemudian pihak Diponegoro pun mengirimkan balasan. Setelah menerima balasan surat dari Pangeran Diponegoro, De Kock segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Selarong. Akan tetapi Selarong sudah kosong. Pangeran Diponegoro beserta pasukannya sudah melarikan diri dari Selarong. Hal ini membuat peperangan semakin berlarut-larut. Operasi pengejaran selama 2 tahun yang dipimpin oleh Jenderal de Kock secara militer tidak mengalami kemajuan dan tidak juga menyelesaikan masalah. Sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta tetap berada di tangan Pangeran Diponegoro. Menghadapi Pangeran Diponegoro yang licin, Belanda menerapkan taktik benteng stelsel. Benteng stelsel adalah taktik Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Strategi benteng stelsel diciptakan oleh Jenderal de Kock dan pertama kali diusulkan pada tahun 1827. Saat itu, Perang Jawa sudah berlangsung selama 2 tahun dan Belanda kerepotan dalam menghadapi serangan pasukan Pangeran Diponegoro. Pergerakan pasukan Diponegoro telah meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Sedangkan ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya,
hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Tujuan taktik benteng sel-sel ini adalah untuk mempersempit ruang gerak musuh agar kesulitan untuk melarikan diri. Untuk melawan pasukan Diponegoro, Belanda membangun benteng di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Strategi ini terbukti cukup efektif. Meski taktik benteng sel-sel ini bisa mempersempit ruang gerak Diponegoro, tetapi Belanda tetap sulit menangkap sang pangeran. Oleh karena itu, pada 16 Februari tahun 1830, Kolonel Clarence menemui Pangeran Diponegoro di Remo, Bagelan, Purworejo untuk mengajaknya berunding. Kemudian, pada hari kedua Lebaran, tanggal 2 Syawal tahun 1240 Hijriah atau tanggal 28 Maret tahun 1830 Masehi, Belanda mengundang Diponegoro untuk datang di pertemuan silaturahim dan perundingan. Sang pangeran tidak menduga Belanda akan menangkapnya di saat Lebaran. Apalagi di kala bulan puasa terjadi gencatan senjata dan Belanda tidak mengganggu Diponegoro dan pasukannya yang sedang menjalani ibadah Ramadan di kawasan Bukit Menoreh. Dalam pertemuan itu, Belanda mengajukan penghentian perang, namun Diponegoro menolak. Pihak Belanda langsung menangkap Pangeran Diponegoro. Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock telah mengatur jebakan dan strategi penangkapan secara detail dengan pasukan yang lengkap, termasuk kereta dan perlengkapan lainnya yang akan membawa Pangeran Diponegoro ke Batavia dan pengasingannya di Sulawesi. Sementara sang pangeran hanya membawa orang kepercayaan dan pengikut ala kadarnya. Maka jebakan di hari Lebaran itu mengakhiri Perang Jawa yang berkobar 5 tahun akibat perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang yang menyatukan Ningrat dan rakyat jelata, Gali dan santri dalam satu barisan. Perang yang membuat banyak serdadu Belanda tewas dan membuat keuangan Belanda nyaris bangkrut. Kekalahan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 membuat jalan bagi pengenalan cultivation system yang digulirkan oleh Johannes van der Bos yang berkuasa dari tahun 1830 sampai 1877. Dalam cultivation system ini, produk Jawa dibeli oleh Belanda dengan harga tetap yang rendah. Kemudian dijual di pasar internasional sesuai dengan harga yang berlaku. Sebuah sistem yang memberikan penghasilan bersih kepada Belanda sebesar 832 juta gulden atau setara dengan 750 miliar dolar Amerika. Uang yang sangat besar. Dengan uang ini dapat meringankan beban transisi Belanda menuju ke negara industri modern. Setelah berakhirnya perang, Belanda menguasai Pulau Jawa. Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830 sampai tahun 1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos. Johannes van den Bos ini menjabat dari tahun 1830 sampai 1834. Akibat kebijakan ini, keadaan rakyat semakin tertindas, ditambah dengan pengasingan terhadap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Batavia, kemudian dipindahkan ke Manado pada 7 Mei dan tiba di Ambon pada 12 Juni tahun 1830. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari tahun 1855 di Makassar.
Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro merupakan perlawanan terbesar terhadap pemerintah kolonial Belanda di Jawa pada awal abad ke-19. Sejarawan Peter Carey menyebut perlawanan Diponegoro merupakan penanda berakhirnya tatanan lama di Jawa dan memasuki zaman atau era modern. Perang yang berlangsung selama hampir 5 tahun ini berakhir melalui tipu daya licik yang dilakukan oleh Belanda. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh orang Jawa dan juga dipegang teguh oleh Pangeran Diponegoro dimanfaatkan oleh Jenderal de Kock untuk menjebaknya. Teman-teman, demikianlah sejarah Perang Diponegoro. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, sebuah topik khusus, silahkan mengirim melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Alamat email dan Instagram serta Facebook ada di sini. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah atau cerita-cerita penuh misteri yang mungkin belum teman-teman ketahui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.